Bab 1891. Pada hari-hari berikutnya, Sebastian memenuhi janjinya kepada Yuri dan memerintahkan Joel untuk meminta maaf kepada Leon dan Elegan Group, sebelum memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Kebenaran skandal yang melibatkan Elegan Group akhirnya terungkap dan Leon mampu memberikan jawaban yang memuaskan kepada para pelanggan atas pertanyaan mereka. Perusahaan Hilton mengalami kerusakan besar pada reputasinya dan kehilangan banyak pelanggan sebagai akibatnya. Elegan Group, di sisi lain, memperoleh reputasi untuk dirinya sendiri dan memperoleh dukungan dari mayoritas pasar. Dengan itu, Elegan Group mulai tumbuh pesat menjadi perusahaan kosmetik berskala besar di wilayah selatan. Sementara itu, Leon menyelesaikan produksi pil alkimia dan perlahan-lahan mengalihkan fokusnya ke Shinshin Group saat ia bersiap untuk penjualan kedua. Sejak Yuri dan Thompson terlibat dan Joel membuat permintaan maaf di depan umum, semuanya tampak damai seperti biasa dan Leon menurunkan kewaspadaannya, mengira Hilton menyerah. Yang tidak disadarinya adalah bahwa rencana yang menargetkan Iris dan Snow akan segera terbongkar. 1. Suatu malam, Iris dan Snow meninggalkan kantor dengan mobil dan hendak pulang, tetapi tidak menyadari dua mobil hitam mengikuti mereka dari belakang. 1. Saat Iris melaju ke jalan yang sepi, salah satu mobil hitam itu melaju kencang dan berbelok tajam untuk menghalangi jalan di depan. Pekik. Iris tidak menyangka mobil itu akan berhenti dan terkejut. Dia langsung menginjak rem dan mengemudikan mobil itu ke rumput di sisi jalan, sebelum berhenti. Pengemudi macam apa itu? Apa dia buta atau apa? Iris sangat marah dan segera melepaskan sabuk pengamannya untuk keluar dari mobil. Sebelum dia bisa melakukannya, Snow mencengkeram lengannya dari kursi penumpang. Iris, jangan keluar dari mobil. Snow menggelengkan kepalanya. Jangan keluar dari mobil. Kenapa tidak? Iris bertanya dengan bingung. Ada yang tidak beres? Snow melirik mobil-mobil di depan dan di belakang mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah putri salah satu raja di Springfield City, jadi dia lebih waspada daripada Iris dan menyadari ada yang tidak beres sejak mobil mereka berhenti. Seperti yang dia duga, pintu mobil di depannya terbuka dan beberapa pria melangkah keluar dengan ganas. Pemimpinnya tampak seperti seorang pria muda, tetapi mengenakan topeng hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya, namun, dia berjalan sempoyongan seolah-olah dia terluka di satu kaki. Jelaslah bahwa pria bertopeng hitam itu adalah Seth. Kaki Seth dipatahkan oleh Leon beberapa hari yang lalu dan setelah beristirahat selama berhari-hari, lukanya perlahan pulih, tetapi dia masih kesulitan berjalan dengan baik. Selain itu, dia mematuhi perintah Joel untuk mengenakan topeng agar tidak dikenali. Bab 1892. Pada saat yang sama, pintu mobil di belakang juga terbuka. Gordon mengenakan topeng yang sama dan memimpin anak buahnya keluar dari mobil. Kedua kelompok itu langsung mengepung mobil Iris. Sialan, orang-orang ini mengejar kita. Iris memucat saat menyadari bahwa ini adalah penculikan yang direncanakan. Iris, panggil Leon sekarang juga. Desak Snow. Baik Iris maupun Snow segera mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon Leon agar meminta bantuan, dan Iris adalah orang pertama yang menghubungi Leon. Begitu panggilan itu dijawab, Seth dan Gordon datang dengan mobil dan Seth menghantamkan tinjunya ke jendela mobil. Bam! Jendela pecah karena benturan, menyebabkan pecahan kaca beterbangan. Snow dan Iris tersentak kaget dan segera mengerahkan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri dari pecahan kaca. Seth kemudian mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil dengan paksa. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Iris tersadar dan meraung. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini sudah jelas? Nona Yang, kau hanya punya satu kesempatan. Keluar dari mobilmu sendiri, atau kami akan menyeretmu keluar. Seth mencibir dan sengaja merendahkan suaranya. Jangan repot-repot, kita bisa keluar sendiri, kata Iris dingin, sebelum keluar dari mobil bersama Snow. Seth bergerak cepat dan menyegel kekuatan Iris, sementara Gordon melangkah maju untuk melakukan hal yang sama pada Snow. Sebelum dia bisa melakukannya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Pengecut, ayo kita lihat wajah-wajahnya. Snow memanfaatkan kesempatan itu dan mengulurkan tangan untuk meraih topeng di wajah Gordon. Karena dia pernah berpacaran dengan Gordon,
dia sudah familiar dengan sosok dan tingkah lakunya. Meski separuh wajah Gordon tertutup topeng, Snow sudah menebak identitasnya dan hanya ingin memastikan keyakinannya. Gordon tertegun melihat gerakannya yang tiba-tiba karena dia tidak menyangka Snow akan menyerang secara tiba-tiba. Akan tetapi, karena dia sudah dalam tahap penguasa tingkat menengah, kekuatannya jauh melampaui kekuatan Snow. Dia hanya mundur dan mengulurkan tangan untuk menepis tangan Snow ke samping, lalu berbelok tajam untuk mencengkeram bahu Snow dan menusuk titik kompresi Snow untuk menyegel kekuatannya dengan tangan yang lain. Hampir saja, Gordon menghela napas lega, tetapi hatinya langsung hancur saat mendengar apa yang dikatakan Snow pada saat berikutnya. Bab 1893. Gordon, jangan repot-repot menyembunyikan wajahmu. Aku sudah tahu itu kau. Snow meraung dengan suara mengerikan. Leon pernah bertarung melawan Gordon di Hughes Group sebelumnya dan dia mengetahui bahwa Gordon berada dalam kondisi intermediate overload pada saat itu. Pria bertopeng di hadapannya cocok dengan apa yang diketahuinya tentang Gordon dalam hal sosok, tingkah laku, dan tingkat kekuatan. Selain itu, Snow dan Leon sebelumnya pernah ragu bahwa Gordon kemungkinan bertanggung jawab atas pertukaran produk kosmetik Elegante Group, jadi tidak sulit bagi Snow untuk menyimpulkan bahwa pria bertopeng itu adalah Gordon. Namun, ia tidak pernah menyangka seorang lelaki yang pernah dipacarinya akan bersikap begitu kejam kepadanya dan ia pun terkejut karenanya. Bagaimana kau tahu itu aku? Ekspresi Gordon menjadi gelap karena dia tidak menyangka Snow akan menebak siapa dia secepat itu. Jika kau tidak ingin dikenali, kau seharusnya tidak melakukan ini sejak awal. Kalau aku tidak salah, Seth Golan di sana, kan? Snow mencibir. Dia tahu bahwa salah satu kaki Seth dipatahkan oleh Leon beberapa hari yang lalu, dan karena Seth bermitra dengan Joel dan Gordon untuk berkomplot melawan Elegante Group, dia langsung mengenali Seth juga. Saya heran, kok bisa ada wanita yang punya perspektif seperti ini? Kata Seth terkagum-kagum. Karena Snow dan Iris sudah ditangkap, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dan tidak ada gunanya bagi Seth dan Gordon untuk menyembunyikan identitas mereka jika Snow sudah mengetahuinya. Keduanya melepas topeng mereka, memperlihatkan wajah mereka yang sebenarnya. Jadi kalian berdua, ekspresi Snow menjadi gelap. Seth Golan, apa maksudnya ini? Joel Hilton sudah minta maaf, jadi kenapa kamu masih melakukan ini? Tanya Iris tajam. Seperti Leon, dia mengira semuanya sudah berakhir sejak Yo terpaksa mengeluarkan permintaan maaf di depan publik karena tekanan Yuri dan Thompson, jadi dia tidak menduga Seth akan menargetkan dia dan Snow sebagai gantinya. Terus kenapa? Bajingan kecil itu, Leon, mematahkan kakiku. Aku akan membuatnya membayarnya. Kata Seth dengan kejam, ekspresinya penuh kemenangan dan puas seolah-olah dia sudah memegang kendali penuh atas situasi itu. Kau akan membuatnya membayar. Sungguh lelucon. Seth, aku peringatkan kau. Ayo kita pergi dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, atau Leon akan mengulitimu hidup-hidup jika dia tahu tentang ini. Kata Iris dingin. Hal Nona Yang, jangan coba-coba mengancamku dengan nama Leon. Dia sama sekali bukan ancaman. Kalau saja dia tidak punya keluarga Thompson di belakangnya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Seth mengejek ancaman Iris. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Ayo, tangkap Iris Yang. Seth memerintahkan anak buahnya untuk melatih kembali Iris. Sebaliknya, Snow akan diserahkan kepada Gordon sesuai kesepakatan mereka. Seth dan Gordon berpisah dengan Iris dan Snow sesudahnya, tidak menyadari bahwa kedua wanita itu menghancurkan pil pencari jiwa mereka untuk meninggalkan jejak bagi Leon. Bab 1894. Dissension Group, jam kantor berakhir. Leon, Cynthia, dan Ruth hendak pulang. Ketika Leon menerima telepon dari Iris, ekspresinya menjadi gelap mendengar suara orang berteriak. Leon, ada apa? Cynthia dan Ruth sama-sama bingung melihat ekspresi gelap di wajahnya. Cynthia, Iris, dan Snow mungkin dalam bahaya. Aku akan menemukan mereka sekarang. Kalian harus pulang bersama Ruth. Jaga diri kalian, kata Leon. Tak berani menunggu lebih lama lagi, Leon segera bergegas menuju tempat mobilnya diparkir.
Ia melompat ke dalam mobilnya dan melaju kencang menuju kejauhan. Apa? Cynthia dan Ruth segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Cynthia, apakah Iris dan Snow akan baik-baik saja? Tanya Ruth dengan khawatir. Entahlah, tapi Leon orang yang banyak akal. Dia selalu bisa membalikkan keadaan. Aku yakin Iris dan Snow akan baik-baik saja, Cynthia menghiburnya. Meski begitu, hatinya penuh dengan kanker. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus pulang saja? Aku sangat khawatir, kata Ruth ragu-ragu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Ruth, Iris, Cynthia, dan Snow mengembangkan ikatan persaudaraan yang kuat. Tak satu pun dari mereka dapat kembali ke rumah ketika keselamatan Iris dan Snow terancam. Oh, benar, aku punya nomor Roane. Biar aku telepon dia sekarang dan minta bantuan dari keluarga Thompson. Dengan begitu, peluang Iris dan Snow untuk keluar dari bahaya akan lebih besar. Kata Cynthia. Roane adalah putri sulung keluarga Thompson dan dia dekat dengan Leon. Jika keluarga Thompson bersedia campur tangan, Leon akan lebih dari mampu melindungi Iris dan Snow dari segala bahaya. Cynthia segera mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Roane dan menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya. Pada saat itu, Roane juga sedang dalam perjalanan pulang kerja. Ketika dia diberitahu bahwa Iris dan Snow dalam bahaya, dia segera mendesak John untuk memutar mobil dan bergegas menuju ke arah Leon. Sementara itu, Leon langsung tiba di tempat Iris dan Snow ditangkap, hanya untuk menemukan mobil Iris dengan salah satu jendela mobil pecah, bersama dengan ponsel Iris dan Snow di dalam mobil. Sialan, siapa yang melakukan ini? Leon membelalakan matanya karena marah. Ketika Iris meneleponnya, dia samar-samar menyadari bahwa mereka dalam bahaya, tetapi tidak menangkap tanda apapun yang dapat mengarah pada identitas penyerangnya. Namun, melihat dari apa yang terjadi baru-baru ini, dapat disimpulkan bahwa Joel kemungkinan terlibat, tetapi Leon tidak punya bukti untuk membuktikan apakah teorinya benar. Bab 1895. Benar, sang pencari jiwa. Leon menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, sebelum memoleskan salep tertentu di bawah hidungnya. Ia langsung menangkap jejak sang pencari jiwa, namun terkejut saat mengetahui bahwa dua jejak itu mengarah ke arah berbeda karena Iris dan Snow dibawa oleh Seth dan Gordon secara terpisah. Apa ini? Kenapa ada dua jejak? Apakah Iris dan Snow dibawa oleh dua kelompok orang yang berbeda? Leon tercengang. Meskipun dia menyadari bahwa ini kemungkinan merupakan perbuatan dua kelompok orang yang berbeda, dia sendirian, dan meski dia berbakat, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Iris dan Snow dari bahaya pada saat yang bersamaan. Selain itu, ia tidak dapat membedakan jejak mana yang milik Iris dan mana milik Snow, bahkan jika memungkinkan untuk membedakan jejaknya, ia tidak akan pernah dapat memutuskan siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Sialan, Leon mengepalkan tangannya dan ekspresinya berubah gelap. Tidak ada waktu terbuang karena penundaan apapun dapat membahayakan Iris dan Snow. Dia secara acak memilih jalan di sebelah kirinya dan melaju ke arah itu. Leon menduga Joel mungkin terlibat dengan jejak Soul Searcher yang lain, jadi dia segera menelepon Yuri untuk meminta bantuannya menghubungi keluarga Hilton. Karena Leon tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, ia hanya bisa mencoba segala cara yang mungkin. Jika Joel memang terlibat, Yuri akan dapat membantu Leon menangani orang lain yang ditangkap, tetapi jika Joel tidak ada hubungannya dengan insiden itu, situasinya akan menjadi sangat sulit diatasi. Sementara itu, di Golan's Mansion, Iris terkunci di kamar tidur. Seth memerintahkan dua pengawalnya untuk menjaga pintu, sebelum memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Seth Golan, apa yang kau inginkan? Iris berteriak waspada saat melihat Seth berjalan ke arahnya dengan sombong. Meskipun kekuatannya disegel dan dia tidak berdaya, Leon menyiapkan dua senjata rahasia untuk Iris, Cynthia, Snow, dan Ruth. Salah satu senjatanya adalah dua kekuatan energi potensial yang ditinggalkan Leon untuk mereka, sedangkan senjata lainnya adalah dua belati beracun. Saat Seth menangkapnya, Iris dan Snow kalah jumlah dan senjata rahasia Leon tidak akan cukup untuk mengalahkan semuanya. Mengingat mereka hanya akan membuat musuh waspada, baik Iris maupun Snow tidak melawan. Dengan Seth sendirian di kamar,
ini adalah kesempatan bagi Iris dan dia bersiap untuk mengeluarkan kekuatan energi potensial kapan saja jika Seth berani mendekat atau mencoba melakukan apapun padanya. Karena kekuatannya disegel, dia tidak akan pernah bisa mengirim belati beracun itu cukup jauh untuk melukai Seth kecuali dia berada di dekatnya. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, kekuatan energi potensial tampak lebih efektif. Bab 1896. Nona Yang, langsung saja ke intinya. Aku mengundangmu ke sini untuk dua hal. Aku ingin resep rahasia untuk air murni dan resep untuk pil alkimia yang dijual oleh Shinshen Group. Jika kau mau bekerja sama dan memberikan resepnya kepadaku, aku akan membebaskanmu tanpa cedera. Kata Seth sambil duduk di dekat meja di dalam ruangan. Anda ingin resep rahasia dari Elegante Group dan Shinshen Group. Bermimpilah. Iris mencibir saat dia menyadari niat Seth yang sebenarnya. Nona Yang, Anda harus tahu apa yang terbaik untuk Anda. Saya peringatkan Anda, serahkan resepnya dan selamatkan diri Anda dari penderitaan, atau saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seth menyipitkan matanya dan mengancam. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak tahu resep-resep itu, tetapi bahkan jika aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu apapun. Menyerah saja. Iris mendengus dengan ekspresi menghina. Dia mengatakan kebenaran. Embun spiritual Elegante Group dan pil alkimia yang dijual oleh Shinshen Group semuanya diproduksi oleh Leon, jadi tidak pernah ada resep dan mustahil bagi Seth untuk memperoleh informasi itu dari Iris. Keras kepala sekali. Kau yang meminta dia. Marah, Seth membanting telapak tangannya ke meja dan berdiri untuk melangkah ke arah Iris dengan ekspresi ganas di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Iris berteriak dan mundur. Meskipun dia telah bersiap untuk menarik kekuatan energi potensial, dia tetap tidak dapat menahan rasa gugupnya. Bagaimana menurutmu? Aku mendengar rumor bahwa kau dan Presiden Shinshen Group, Cynthia Sir, telah dijuluki sebagai si kembar cantik dari wilayah selatan. Banyak pria rela mati untuk menghabiskan malam bersamamu. Hari ini adalah hari keberuntunganku dan aku akan mencicipi salah satu si kembar cantik. Seth tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan matanya dengan jahat. Sejak kampanye penjualan Shinshen Group, kecantikan Iris dan Cynthia dikenal di seluruh wilayah selatan. Iris yang kecantikannya tak tertandingi bila dipadukan dengan sikapnya yang elegan, melampaui Cynthia dan menjadi wanita tercantik yang diinginkan semua pria. Memang, rumor tidak memberikan keadilan bagi kecantikan Iris dan ketika Seth melihat Iris untuk pertama kalinya di Elegante Group beberapa hari yang lalu, ia langsung terpikat oleh kecantikannya. Ia bermaksud mendapatkan resep pil alkimia dan air murni, sebelum bersenang-senang dengan Iris. Karena Iris menolak bekerja sama, dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan melakukan apa yang diinginkannya pada Iris terlebih dahulu. Begitu dia menjinakkan Iris di tempat tidur, dia dapat memenjarakannya dengan interogasi dan penyiksaan tanpa akhir, tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa Iris akhirnya akan menyerah dan menyerahkan resepnya. Bab 1897. Kau tak akan berani. Iris memucat dan meraung, Seth, aku peringatkan kau. Kalau kau berani menyentuhku, Leon akan mengulitimu hidup-hidup. Leon, jangan ungkit-ungkit bajingan kecil itu. Dia melukaiku di pasar gelap dan mematahkan kakiku saat terakhir kali aku berada di Elegante Group. Dia musuhku dan jika ada kesempatan, aku akan memastikan dia mati sambil menjerit. Kata Seth dengan ganas. Tiba-tiba dia tampak teringat sesuatu dan ekspresi gembira tampak di wajahnya. Iris, kalau aku tidak salah, Leon pacarmu, kan? Memangnya kenapa kalau aku? Apa urusanmu? Iris berkata dengan hati-hati dan tidak melihat perlunya menyangkal kenyataan bahwa Leon adalah pacarnya. Hebat, Leon didukung oleh keluarga Thompson, jadi tidak banyak yang bisa kulakukan padanya saat ini, tapi aku bisa mempermainkan wanitanya dan mempermalukannya. Saat dia tahu tentang ini, dia akan berharap mati saja. Seth tertawa terbahak-bahak. Setelah semua yang terjadi antara Seth dan Leon, Seth menyimpan dendam mendalam terhadap Leon. Jika dia mengklaim dan menjinakkan wanita Leon, Leon akan hancur. Leon tidak hanya akan dipermalukan, ia juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan harga dirinya di hadapan Seth dan hal itu tampaknya lebih kejam daripada membunuh Leon begitu saja.
Seth merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan dan hendak meledak karena nafsu. Kamu tidak punya malu. Iris begitu marah hingga dia bisa pingsan. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Kemarilah dan aku akan memberimu dan mengajarimu betapa hebatnya berada di ranjang dengan pria sejati. Begitu kau merasakan betapa hebatnya aku di ranjang, kau mungkin akan menyerah pada Leon dan jatuh cinta padaku. Seth mencibir jahat. Karena tidak mampu lagi menahan dorongan binatangnya, dia melesat ke arah Iris untuk menangkapnya, sambil tahu bahwa kekuatan Iris telah disegel dan sama sekali tidak berdaya. Sebelum dia bisa mewujudkan fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Mati saja kau, pengecut tak tahu malu. Iris menggertakkan giginya dan mengeluarkan kekuatan energi potensial yang diterimanya dari Leon, sebelum mengirimkannya ke Seth. Kekuatan energi potensial itu terlempar secepat kilat dan berada beberapa inci dari Seth dalam sekejap mata. Apa-apaan ini? Seth ternganga mendengar serangan itu. Tidak pernah dalam imajinasinya Iris akan mampu melancarkan serangan sekuat itu meskipun kekuatannya telah disegel, dan dia benar-benar terkejut. Karena tidak berani menganggapnya enteng, dia mundur untuk berupaya menghindari serangan itu. Tetapi kekuatan energi potensial yang berada dalam keadaan penguasa tingkat lanjut, menang atas Seth yang hanya berada dalam keadaan penguasa tingkat awal. Dia berdiri terlalu dekat dengan Iris dan Iris menyerangnya dengan tiba-tiba, sehingga dia dapat lolos dari jangkauan serangan dan terkena serangan di dada. Bab 1898. Bam! Seth langsung terpental oleh kekuatan energi potensial Iris dan terbanting ke tanah. Setelah merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dia memuntahkan beberapa teguk darah dan jatuh terkapar di tanah, sama sekali tidak dapat bergerak. Karena dia berhasil lolos dari sebagian serangan dan melindungi dadanya dengan kekuatannya tepat waktu, dia nyaris selamat. Tepat pada saat itu, sebuah kunci jatuh dari tubuhnya dan mendarat di depan mata Iris saat dia terjatuh. Besar, mata Iris berbinar ketika dia menyadari bahwa itu adalah kunci mobil Seth dan menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil kunci dan membuka pintu, sebelum berlari keluar. Seseorang, tangkap wanita jalang itu. Jangan biarkan dia lolos. Seth membelalakkan matanya dan meraung marah. Dia langsung menyadari bahwa Iris hendak lari dan ingin bangun untuk menghentikannya, tetapi dia terluka parah hingga tidak dapat bergerak dan hanya bisa melihat Iris berlari keluar ruangan. Saat ia mencoba bergerak, lukanya semakin parah dan ia memuntahkan darah lagi. Kedua penjaga di luar terkejut mendengar suara itu dan berlari ke dalam untuk menemukan Iris, yang hendak melarikan diri. Menurutmu kemana kau akan pergi? Terkejut, para penjaga langsung menerjang Iris. Minggir, Iris sudah siap. Saat Leon memberinya dua kekuatan energi potensial, dia mencabut satu yang tersisa dan menebasnya ke arah para penjaga. Keduanya adalah pengawal biasa yang berada dalam keadaan semi-penguasa, sehingga mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan energi potensial. Bam! Setelah mendengar suara yang memekakkan telinga, keduanya terpental dengan darah muncrat dari mulut mereka seperti yang dilakukan Seth. Iris tidak repot-repot memeriksa para penjaga dan bergegas keluar ke halaman dan menemukan sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di pinggir jalan yang dikendarai Seth saat dia menangkapnya. Dia berlari, sambil menyadari bahwa dia mempunyai peluang untuk melarikan diri jika dia bisa masuk ke dalam mobil. Namun, kenyataan membuktikan dia salah. Semua suara dari lorong dan raungan marah Seth membuat waspada seniman bela diri lain di rumah besar itu. Karena kekuatan Iris disegel, lajunya melambat dan saat dia tiba dengan mobil, dua pengawal Golan berhasil menyusulnya. Bab 1899. Kamu tidak akan bisa lolos. Kedua pengawal Golan itu mengejek. Mereka berdua berada di negara Kaisar dan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan jika dibandingkan dengan Iris. Begitu Iris membuka pintu mobil, salah satu penjaga mengulurkan tangan dan mencengkeram bahu Iris, yang secara efektif menahannya. Sudah berakhir. Melihat rencananya untuk melarikan diri gagal, ekspresi Iris menjadi gelap saat dia dilatih ulang sekali lagi. Dia mendengar langkah kaki mendekat dan Seth bergegas keluar, sambil menahan rasa sakit dari lukanya. Dia menghela napas lega saat melihat Iris ditangkap oleh para penjaga.
Iris yang, dasar jalang. Beraninya kau menyerangku. Kau pasti ingin mati. Seth menjadi murka dan melangkah dengan ganas. Apa yang kamu inginkan? Ketakutan menguasai Iris saat dia merasakan kemarahan Seth. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi Seth dengan melukainya dan karena dia sekali lagi ditangkap, dia pasti akan menderita atas tindakannya. Wanita jalang, aku akan menghancurkanmu. Marah, Seth mengangkat lengannya untuk menamparkan Iris di kartu as. Iris memucat dan hatinya hancur saat dia tak terkendali memikirkan Leon. Leon akan selalu muncul di hadapannya setiap kali dia dalam bahaya, tetapi keadaan saat ini berbeda karena Snow dan Iris ditangkap, dan Leon hanya seorang diri. Meskipun Iris meninggalkan jejak, Leon mungkin tidak akan mampu tiba tepat waktu, bahkan jika ia berhasil tiba tepat waktu. Ada banyak seniman bela diri tangguh yang menjaga istana Golan dan karena Golan jauh lebih kuat daripada Liberton dan Skemel, Leon hampir tidak mungkin bisa melawan mereka semua sendirian. Jika Leon datang sendiri, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, dia mungkin juga akan ditangkap bersama Iris. Hati Iris langsung dipenuhi rasa benci, dan saat itulah keadaan berubah drastis. Mendengar suara sesuatu yang menusuk di udara, 3 belati melesat ke arah Seth. Apa-apaan ini? Seth terkejut dan melompat ketakutan ketika dia berbalik dan melihat belati itu. Dia ingin menjauh tetapi langkahnya terhambat oleh cederanya, sementara belati-belati itu mendekat dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan saat belati-belati itu mendekat. Tuan Seth, hati-hati. 2 penjaga Golan ternganga. Salah satu dari mereka bertindak cepat dan berdiri di hadapan Seth untuk menangkis belati itu. Bab 1900. Leon, pergilah. Raungan mengerikan bergema di udara. Leon dengan cepat melompat ke udara dan turun di hadapan Seth dan yang lainnya, kehadirannya mengintimidasi dan jahat. Leon, kenapa kau di sini? Seth tercengang oleh kemunculan Leon yang tiba-tiba. Dia memastikan untuk tidak meninggalkan jejak apapun saat menangkap Iris. Jadi dia terkejut karena Leon berhasil menemukannya begitu cepat. Itu jauh di luar pemahamannya sehingga dia berjuang untuk memahami bagaimana Leon berhasil melakukan hal seperti itu. Leon, kau akhirnya di sini. Aku sangat senang, kata Iris. Keputusasaan yang sebelumnya menguasainya lenyap seketika. Namun, dia segera ingat bahwa mereka berada di jantung wilayah Golan dengan banyak seniman bela diri di negara Kaisar. Jadi Leon mungkin kalah jumlah, kesadaran muncul padanya dan dia mulai khawatir akan keselamatan Leon. Enyahlah. Leon mengabaikan Seth dan melancarkan serangan dahsyat ke penjaga yang menangkap Iris dan memberi isyarat pada Iris. Beraninya seorang pria lemah di negara penguasa bersikap begitu sombong di hadapan kita. Matilah. Penjaga yang berdiri di hadapan Seth menyipitkan matanya dengan kejam. Karena Leon menggunakan energi spiritualnya, ia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan Leon tetapi memutuskan bahwa Leon berada di negara penguasa puncak paling banter berdasarkan kecepatan dan kekuatan ledakannya. Penjaga itu telah lama mencapai negara Kaisar awal beberapa tahun yang lalu, jadi ia tidak takut pada Leon. Ia menerjang Leon dengan kecepatan kilat, berniat sepenuhnya untuk menghabisi Leon dengan satu pukulan. Hati-hati, bocah itu memiliki senjata Kaisar. Jangan lawan dia. Seth berteriak, tetapi sudah terlambat. Bam! Serangan mereka saling beradu dan energi sejati penjaga yang kuat merobek serangan Leon, sebelum melesat ke arah dada Leon. Leon memiringkan tubuhnya sedikit untuk menerima serangan dengan cermin penguasa. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan ganda, membungkus tinjunya dengan energi sejatinya dalam keadaan tertinggi tingkat lanjut, sebelum menyerang. Bam! Penjaga itu tidak menyangka Leon akan selamat dari serangannya atau melancarkan serangan kedua secepat itu. Tanpa kesempatan untuk bereaksi, ia langsung terlempar dan terbanting keras ke tanah. Ia memuntahkan darah dari mulutnya saat rasa sakit yang tajam menusuk dadanya dan ia langsung kehilangan kemampuan untuk bertarung karena luka dalam yang parah yang dideritanya.